Pagi itu, lini masa Twitter X dunia voli tiba-tiba bergemuruh. Tanpa ada peringatan atau rumor sebelumnya, sebuah artikel opini dari media olahraga Amerika, VolUSA, menyebar luas dengan judul yang mencolok mata. Why Megawati is an easy target on the court. Judul ini seketika memicu reaksi keras, khususnya dari penggemar voli di Asia Tenggara dan Korea Selatan yang mengenal reputasi Megawati Hangestri Pertiwi, sang opesit tangguh asal Indonesia yang sedang naik daun usai musim gemilang bersama Daejeon Red Spark. Artikel itu ditulis oleh seorang analis tamu bernama Derek Wallace, seorang mantan pelatih divisi perguruan tinggi NCAA yang belakangan aktif menulis opini kontroversial. Dalam tulisannya, Wallace menyebut bahwa Megawati adalah pemain yang terlalu bergantung pada kekuatan dan kurang fleksibel saat menghadapi lawan bertahan yang terstruktur. Ia juga menyebut bahwa pemain seperti Megawati bisa dijinakkan oleh tim-tim dengan blok yang disiplin. Yang membuat artikel ini mencurigakan adalah konteks dan momennya. Megawati bahkan belum pernah bermain di Liga Amerika atau melawan tim dari AS secara langsung dalam turnamen resmi. Lalu kenapa ia tiba-tiba dibahas? Tidak ada kejuaraan internasional yang sedang berlangsung, tidak ada rumor transfer ke Amerika, dan tak ada wawancara terbaru yang menyangkut Megawati. Semuanya seolah muncul tak ada angin tak ada hujan, benar-benar di luar dugaan. Lebih mengherankan lagi, artikel itu tak hanya sekadar membahas teknis permainan Megawati. Penulis juga menyentuh soal gaya bermain, yang monoton, dan bahkan mempertanyakan bagaimana pemain seperti Megawati bisa populer secara global. Dia hanya kuat, tapi tidak punya banyak variasi. Itu sebabnya dia gampang ditebak, tulis Derek dengan nada yang kental dengan kritik tajam. Seketika, komentar netizen meledak. Banyak yang menilai artikel itu sebagai serangan personal, apalagi melihat Megawati belum pernah bersinggungan dengan dunia voli Amerika. Para penggemar dari Indonesia menganggap ini sebagai bentuk rasa tidak senang karena dominasi pemain Asia mulai diperhatikan dunia, terutama usai performa Megawati di Liga Korea Selatan yang menyita perhatian dunia internasional. Di balik keheningan Megawati yang belum memberikan komentar apapun, perdebatan pun meluas. Forum-forum bola voli internasional mulai dipenuhi diskusi, apakah benar Megawati gampang ditebak? Atau ini hanya ulah media barat yang merasa terancam oleh pesona pemain Asia? Yang jelas, satu hal sudah terjadi. Nama Megawati kini secara resmi masuk dalam radar kontroversi global, dan semuanya dimulai dari satu artikel opini yang tidak disangka-sangka. Media sosial belum juga tenang dari hebohnya artikel VolUSA ketika publik mulai membedah isi tulisannya lebih dalam. Dalam salah satu paragraf, penulis menyebut bahwa Megawati adalah contoh tipikal opposite hitter yang mudah dibaca karena hanya mengandalkan power. Dari sinilah istilah easy target atau gampang mulai meluas digunakan netizen internasional tanpa mempertimbangkan konteks yang sebenarnya. Tudingan itu sebagian besar didasarkan pada dua pertandingan Red Spark di babak playoff Liga Voli Korea musim lalu, di mana Megawati gagal membawa timnya ke final. Namun publik segera menyadari, data yang digunakan hanya cuplikan, bahkan tanpa mempertimbangkan statistik total musim. Faktanya, Megawati adalah salah satu dari 3 pemain dengan spike efisiensi tertinggi musim itu. Lebih lanjut, Derek Wallace juga menyebut bahwa Megawati terlalu bergantung pada cross attack dan tidak terlalu aktif dalam pipe attack atau variasi cepat. Ia menulis seolah-olah telah mengamati Megawati dalam berbagai pertandingan besar. Namun, publik bertanya-tanya, dari mana sumber datanya? Karena dalam banyak pertandingan, Megawati justru kerap tampil sebagai penyelamat Red Spark lewat variasi yang sulit ditebak. Kecurigaan pun muncul. Banyak yang menilai artikel itu hanya ingin mendompleng nama besar Megawati yang sedang viral secara global, apalagi setelah kepindahannya ke klub Turki, Manisa BBSK, menarik perhatian luas. Nama Megawati mulai dikenal tak hanya karena performa, tapi juga karena personal brandingnya yang kuat sebagai atlet muslimah berhijab yang tetap kompetitif di level dunia. Tak lama setelah artikel itu viral, analis voli dari Thailand, Chanatip Suryawan, membuat thread pembanding di Twitter. Ia membongkar data statistik lengkap Megawati sepanjang musim lalu, menunjukkan bahwa Megawati bukan hanya kuat, tapi juga efektif dan efisien dalam menyerang. Dia bukan cuma power hitter, dia pemain dengan IQ tinggi, tulisnya. Thread itu langsung viral dan menyadarkan banyak orang bahwa kritik media Amerika tersebut terlalu menyederhanakan kemampuan Megawati. Beberapa pengamat juga menyayangkan framing yang dipakai oleh Wallace.
Mengapa hanya pemain Asia yang mendapat label seperti itu? Apakah pernah kita mendengar pemain Amerika disebut gampang hanya karena kalah di satu laga penting? Tulis seorang jurnalis Jepang. Di sisi lain, beberapa netizen Amerika mencoba membela artikel tersebut dengan alasan bahwa kritik adalah bagian dari dunia profesional. Namun argumen itu dimentahkan dengan fakta bahwa pemain-pemain Amerika jarang, atau hampir tidak pernah, mendapatkan kritik sepihak semacam itu tanpa konteks lengkap. Megawati sendiri masih memilih diam. Tidak ada pernyataan resmi keluar dari dirinya, baik melalui media maupun akun pribadinya. Justru, sikap diamnya itu membuat banyak pihak semakin bersimpati. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk kedewasaan, tak terprovokasi oleh opini satu pihak yang tak mengenalnya secara langsung. Sementara itu, artikel tersebut masih bertengger di laman utama Volusa. Meski sudah dibanjiri komentar negatif, pihak redaksi belum menghapus atau menambahkan klarifikasi apapun. Ini menambah kecurigaan bahwa tujuan artikel itu memang untuk memancing kontroversi demi trafik tinggi. Di Turki, kubu Manisa BBSK dilaporkan sudah mengetahui soal artikel tersebut. Seorang staf klub membocorkan bahwa pelatih kepala mereka merasa tertawa membaca opini itu. Kalau dia pemain, gampang, mengapa kami harus bersaing mendapatkan jasanya? Katanya sambil menyindir. Situasi ini pun menjadi babak baru dalam perjalanan karir Megawati. Dari sekadar perpindahan antar klub, kini ia sudah memasuki wilayah geopolitik olahraga, diadu persepsi, ditafsirkan dengan sudut pandang luar, dan dinilai tanpa dasar yang lengkap. Namun satu hal pasti, nama Megawati Hangestri makin dikenal dunia. Ironisnya, justru dari julukan yang dianggap merendahkan, Megawati kini berdiri di garis depan sorotan dunia bola voli internasional. Reaksi paling keras terhadap artikel Volusa justru datang dari komunitas voli di Asia. Di Indonesia, tagar-tagar respek Megawati sempat menjadi trending topik di X selama hampir 2 hari berturut-turut. Para penggemar tak terima idolanya dihina secara sepihak, apalagi oleh media yang tak pernah meliput langsung kiprah Megawati di Korea maupun Asia. Akun-akun besar olahraga Indonesia mulai membuat konten pembelaan, membongkar pencapaian Megawati musim lalu, termasuk statistik akurasi serangan, kemampuan menerima bola pertama, dan kontribusi blok. Video kompilasi yang menunjukkan variasi serangan Megawati pun tersebar luas, membantah tudingan bahwa dia adalah pemain satu pola. Salah satu mantan pemain nasional Indonesia, Yola Yuliana, juga ikut angkat suara lewat Instagram story-nya. Kita tahu siapa Megawati. Dia bukan pemain instan. Dia tumbuh dari kerasnya sistem pembinaan Indonesia dan terbukti bisa bersinar di Liga Korea yang kompetitif. Bukan levelnya dikritik cuma dari 2 pertandingan, tulisnya. Di Korea Selatan, para penggemar Red Spark juga ikut memberi dukungan. Banyak yang mengunggah ulang momen-momen clutch Megawati saat mengangkat moral tim di saat-saat genting. Bahkan fans dari tim lawan pun mengakui kualitas Megawati dan menyebut bahwa kritik yang dilontarkan terlalu tendensius dan tidak jujur. Forum online Korea seperti DC Insight dan Naver mulai ramai membahas perlakuan media Amerika terhadap Megawati. Sebagian besar menganggap bahwa ada semacam bias budaya terhadap pemain non-Barat. Komentar seperti, jika Megawati berasal dari Eropa atau Amerika, mereka pasti menyebut dia powerful, bukan gampang, menjadi sangat umum di kolom diskusi. Di sisi lain, YouTuber voli asal Jepang, Koji Nakamura, membuat konten khusus berjudul, Kenapa Dunia Barat Mulai Takut dengan Megawati. Ia menjelaskan bahwa munculnya pemain Asia yang mendominasi secara global bukan hal baru, tapi selalu mendapat tantangan dari media mainstream Barat. Koji menyebut bahwa Megawati adalah representasi baru dari atlet Asia yang modern, kuat, disiplin, dan penuh karakter. Respon komunitas Asia inilah yang kemudian membuat artikel Volusa menjadi bumerang. Alih-alih menurunkan pamor Megawati, justru semakin banyak orang penasaran dengan siapa dia sebenarnya. Banyak netizen Amerika yang awalnya tidak mengenalnya, kini mulai mencari tahu dan menonton ulang pertandingannya di YouTube. Mereka yang awalnya percaya pada isi artikel, mulai ragu setelah melihat kenyataan di lapangan. Saya baru tahu tentang Megawati. Tapi setelah nonton videonya, saya rasa dia bukan easy target, dia justru sangat eksplosif, tulis salah satu pengguna Reddit dalam forum voli internasional. Kegaduhan ini bahkan sampai ke telinga beberapa atlet voli profesional asal Korea dan Jepang.
Beberapa dari mereka secara tidak langsung menyindir artikel itu lewat unggahan story dan komentar ringan di media sosial. Salah satu middle blocker Korsel menulis, "Pemain gampang. Coba kau blok dia sekali saja." Momen ini menjadi bukti betapa Megawati bukan hanya disukai karena kemampuannya di lapangan, tapi juga karena pengaruhnya yang melampaui batas negara. Ia bukan sekadar pemain asing di Korea, tapi sudah menjadi ikon lintas budaya yang dihormati publik Asia. Namun yang menarik, dari semua sorotan yang diarahkan padanya, Megawati masih tetap memilih bungkam. Tidak ada reaksi emosional, tidak ada unggahan klarifikasi, tidak ada sindiran balik. Sikap tenangnya justru membungkam lebih banyak orang dibanding kata-kata. Di balik keheningan Megawati, publik mulai menyadari, kadang diam adalah bentuk perlawanan paling kuat. Setelah lebih dari 3 hari dihantam kritik dari penggemar Asia dan sejumlah analis profesional, akhirnya media Volusa angkat bicara. Bukan lewat artikel utama, melainkan sebuah unggahan singkat di akun X resmi mereka. Tulisan itu berbunyi, "Opini Derek Wallace adalah sudut pandang pribadi dan tidak mewakili sikap redaksi Volusa secara keseluruhan." Namun alih-alih meredakan suasana, klarifikasi ini justru menambah kekesalan publik. Banyak yang menganggap pernyataan tersebut setengah hati dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin sebuah media nasional dengan pembaca global bisa memuat opini tajam tanpa ada proses editorial ketat? Apalagi jika menyangkut reputasi seorang atlet profesional yang sedang menjalani musim penting di luar negeri. Sejumlah netizen bahkan menggali rekam jejak Volusa, dan menemukan bahwa ini bukan kali pertama media tersebut menurunkan opini kontroversial terhadap pemain non-Amerika. Sebelumnya, seorang pemain asal Brasil juga sempat menjadi sasaran kritik tak berdasar dalam salah satu artikel. Opini mereka, yang akhirnya dihapus diam-diam. Para jurnalis olahraga independen mulai ikut turun tangan. Seorang penulis dari situs Volleyword, Amanda Cruz, mempublikasikan tulisan berjudul, "Dissecting the Media Bias in Volleyball, The Case of Megawati." Dalam tulisannya, Amanda menyebut bahwa kritik Wallace jelas tidak memiliki fondasi analitis yang kuat dan cenderung bersifat dismisif terhadap pemain non-barat. Amanda bahkan menyisipkan kutipan dari pelatih Red Spark musim lalu, Ko Hee-jin, yang memuji Megawati sebagai salah satu pemain asing paling konsisten yang pernah ia latih. "Dia bukan cuma pemain kuat, dia pendiam, cepat belajar, dan tahu kapan harus menyerang dan kapan bertahan." Kritik itu tidak masuk akal, ujarnya. Setelah tulisan Amanda menyebar, tekanan terhadap Volusa makin besar. Banyak pembaca setia mereka yang menuntut agar media itu memberikan ruang hak jawab langsung kepada Megawati atau setidaknya mewawancarai pihak klub Manisa BBSK. Namun hingga saat itu, redaksi belum memberi tanggapan lanjutan. Di sisi lain, kubu Megawati masih tetap tenang. Agennya, melalui sebuah wawancara terbatas dengan media Indonesia, mengatakan bahwa pihak mereka memilih untuk fokus pada persiapan pramusim bersama Manisa BBSK. "Kami tidak akan menanggapi semua opini yang tidak berdasar. Biarkan Megawati bicara lewat performa," ucapnya singkat. Publik pun mulai melihat pola. Ketika satu pihak menyerang dengan opini kosong, pihak Megawati justru membalas dengan elegan, tanpa drama, tanpa gaduh. Pendekatan ini justru membuat simpati terhadap Megawati makin luas, termasuk dari penggemar olahraga di luar dunia voli. Tak lama kemudian, platform video voli internasional mulai menayangkan ulang momen-momen terbaik Megawati selama di Korea Selatan. Dalam salah satu tayangan, ada cuplikan ketika Megawati melakukan smash keras melawan 3 blok sekaligus. Tayangan itu diberi judul sinis oleh fans, "Easy Target. Watch This." Klarifikasi setengah hati dari Volusa juga membuka diskusi baru soal perlunya etika jurnalistik yang adil dalam dunia olahraga. Kritik memang penting, tapi harus berimbang dan berdasarkan data, bukan spekulasi asal-asalan yang menjatuhkan tanpa tanggung jawab. Salah satu redaktur majalah olahraga asal Jerman bahkan menyebut dalam podcastnya, jika pemain seperti Megawati disebut gampang, maka kita harus bertanya siapa yang menulis, dan apa sebenarnya niatnya. Dalam waktu singkat, opini yang awalnya dimaksudkan untuk meremehkan justru berubah menjadi bumerang besar bagi media tersebut. Nama Megawati bukannya tenggelam, malah semakin sering disebut dalam perbincangan global. Dan ironisnya, semua itu terjadi hanya karena satu artikel yang muncul, tanpa angin, tanpa hujan. 1 minggu telah berlalu sejak artikel kontroversial dari Volusa menghebohkan jagat voli dunia. Media, pengamat, dan fans telah ramai berkomentar.
Namun satu suara yang paling dinanti justru belum terdengar, suara dari Megawati Hangestri Pertiwi sendiri. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dia marah, tersinggung, atau mungkin diam karena menyiapkan sesuatu. Pertanyaan itu akhirnya terjawab saat Megawati muncul dalam konferensi pers Manisa BBSK menjelang laga uji coba pramusim melawan tim papan atas Liga Turki. Dalam suasana yang formal dan tenang, seorang jurnalis dari media Turki sempat menyinggung soal tudingan media Amerika dan meminta komentar langsung dari Megawati. Tanpa menunjukkan sedikit pun emosi negatif, Megawati menjawab dengan senyum, "Saya tidak membaca langsung artikelnya. Tapi saya dengar katanya saya disebut gampang. Mungkin itu cara mereka menilai saya, dan itu hak mereka. Bagi saya, tugas saya di lapangan tetap sama, bermain sebaik mungkin dan membantu tim saya menang." Jawaban sederhana itu langsung menuai pujian dari berbagai pihak, bukan hanya karena nada bicaranya yang tenang, tapi karena ia tidak terpancing untuk menyerang balik. Banyak penggemar menilai sikap Megawati mencerminkan kedewasaan seorang atlet profesional yang sudah terbiasa dengan tekanan dan kritik. Media Turki, yang awalnya hanya menganggap Megawati sebagai perekrutan strategis Manisa BBSK, kini mulai menyorotnya lebih dalam. Sejumlah outlet seperti Fanatik dan Volispor menulis artikel tentang kepribadian Megawati, menyebutnya sebagai pemain yang membawa aura tenang dalam badai. Salah satu jurnalis Turki bahkan menyamakan respon Megawati dengan legenda bola voli wanita Turki, Neslihan Demir, yang juga dikenal dengan sikap tenangnya dalam menghadapi tekanan. Megawati bukan hanya opposite hitter dengan smash keras, tapi juga punya kepala dingin yang langka, tulisnya. Di Indonesia, video jawaban Megawati viral di berbagai platform. Di TikTok, cuplikan tersebut diberi musik latar penuh semangat dan caption berbunyi, "Kalau difitnah, balas pakai senyuman dan prestasi." Komentar netizen pun banjir pujian. Banyak yang menulis, "Inilah alasan kami bangga padamu, Mega." Respons Megawati ini juga menarik perhatian beberapa atlet voli internasional. Pemain asal Italia, Paola Egonu, menyukai unggahan video konferensi pers tersebut di Instagram. Meskipun tidak memberi komentar, gestur itu cukup menunjukkan solidaritas antar sesama opposite hitter dunia. Bahkan analis voli Jepang, Koji Nakamura, yang sebelumnya mengkritik artikel Voliusa, kembali membuat video reaksi. Kali ini, ia memuji Megawati habis-habisan. Dia tidak hanya menjawab dengan kata-kata, tapi dengan karakter. "Atlet sejati tidak butuh balas dendam, cukup tunjukkan hasil," katanya dalam videonya yang ditonton lebih dari 500.000 kali. Di sisi lain, pelatih Manisa BBSK, Burak Özkan, juga angkat bicara. Dalam wawancara pasca latihan, ia mengatakan, "Kami bangga dengan sikap Megawati. Ia bukan hanya pemain hebat, tapi juga pribadi yang dewasa. Kami yakin dia akan menjadi figur penting di ruang ganti dan di lapangan." Respons elegan Megawati perlahan-lahan membungkam para pengkritiknya. Bahkan di forum-forum voli internasional, sebagian netizen yang semula bersikap netral kini mulai membela Megawati. "Saya pikir dia pemain overrated. Tapi setelah melihat caranya menjawab kritik, saya mengubah pandangan saya," tulis salah satu anggota forum Volitalk. Dengan satu jawaban yang tenang namun kuat, Megawati mengubah arah narasi. Kini bukan lagi soal apakah ia gampang atau tidak, tapi bagaimana seorang atlet dari Indonesia bisa berdiri tegak di panggung global, menghadapi badai dengan kepala tegak dan hati tenang. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Masih banyak pertandingan ke depan. Dan Megawati belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Satu hal yang tidak diduga oleh publik Amerika sendiri adalah gelombang simpati dan dukungan terhadap Megawati justru datang dari kalangan pemain voli profesional asal Amerika Serikat. Kritik yang semula diarahkan oleh analis Derek Wallace melalui media Voliusa, kini dibantah secara tidak langsung oleh rekan-rekan seprofesi sang mega bintang Indonesia itu. Salah satu yang pertama angkat suara adalah Jordan Larson, pemain legendaris Amerika yang pernah membawa tim nasionalnya meraih emas Olimpiade. Dalam sesi Q&A dengan penggemarnya di Instagram Live, seseorang bertanya mengenai pandangannya terhadap Megawati. Tanpa ragu, Jordan menjawab, "Megawati. Dia pemain yang kuat, siapapun yang bilang dia gampang, jelas belum pernah melawan dia langsung." Komentar Jordan menyebar cepat ke berbagai platform. Banyak penggemar Megawati yang merasa mendapat validasi dari salah satu pemain terbaik dalam sejarah voli wanita. Bahkan beberapa media internasional mengutip,
Ucapannya sebagai tamparan lembut terhadap opini tak berdasar yang sempat viral. Tak berhenti di situ, Kelsey Robinson, bintang voli lain asal Amerika yang kini bermain di Eropa, juga memberikan komentar menohok lewat cuitannya, "Semakin kamu populer, semakin kamu diserang. Tapi kualitas tetap berbicara." ECU, Megawati. Cuitan itu disukai lebih dari 30.000 orang dalam waktu kurang dari 1 hari. Seiring dengan gelombang dukungan itu, sebuah kanal YouTube olahraga asal Kanada merilis video berjudul, "Why Megawati is a Problem for Defenders." Video ini membedah gaya bermain Megawati, mulai dari timing loncatan, rotasi tangan saat spike, hingga kemampuan membaca celah blok. Dalam video itu, narator menyimpulkan bahwa menyebut Megawati gampang adalah kesalahan fatal. Dukungan dari pemain Amerika bukan hanya menegaskan kualitas Megawati, tapi juga memperlihatkan bahwa dunia atlet profesional tahu bagaimana menghargai sesama pemain, berbeda dengan analis pinggiran yang hanya melihat dari sudut sempit. Banyak netizen menyebut bahwa para pemain justru lebih paham soal permainan daripada komentator yang hanya bermain data mentah. Di sisi lain, akun resmi Liga Voli Turki turut memanfaatkan momen ini dengan mengunggah highlight Megawati selama sesi latihan Manisa BBSK. Captionnya berbunyi, "Still think she's an easy target." Unggahan ini memancing interaksi besar dan memperkuat posisi Megawati sebagai pemain yang kini disorot secara global. Bahkan salah satu channel olahraga di ESPN menampilkan segmen khusus soal kontroversi Megawati dalam program mingguan mereka. Di sana, dua analis senior justru memberikan pembelaan dan menilai bahwa serangan media terhadap Megawati lebih condong ke arah clickbait ketimbang analisa mendalam. "Dia korban dari ketenarannya sendiri," ujar salah satu analis. Tak lama setelah itu, Derek Wallace, penulis artikel kontroversial, mengunci akun media sosialnya. Banyak pihak menduga bahwa tekanan dan kritik dari kalangan profesional serta publik membuatnya tidak nyaman. Beberapa sumber menyebut bahwa pihak Voliusa sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi menampilkan tulisan opini dari Wallace di masa mendatang. Megawati sendiri masih menjalani latihan bersama Manisa BBSK dengan intensitas tinggi. Dalam beberapa sesi latihan terbuka, ia tampak tenang, fokus, dan semakin kompak dengan rekan setimnya. Salah satu jurnalis Turki yang meliput langsung menyebut, "Tidak ada yang gampang dari cara dia memukul bola." Tiap semesnya seperti pernyataan tegas. Kini, narasi pun telah berubah. Bukan lagi soal membantah label gampang, melainkan soal pengakuan terhadap seorang pemain Asia Tenggara yang mampu berdiri di tengah persaingan global dengan cara yang anggun dan tangguh. Megawati tak perlu membela diri dengan kata-kata, dukungan dunia sudah cukup bicara. Di balik semua pujian dan sorotan, Megawati tetap berjalan seperti biasa. Ia tahu, karirnya baru dimulai di Turki. Dan satu hal yang ia pegang teguh, biarkan keraguan datang, asalkan ia bisa menjawab semuanya lewat performa di lapangan. Setelah gelombang dukungan dari komunitas voli internasional mengalir deras untuk Megawati, perhatian publik beralih ke Manisa BBSK, klub Turki yang menjadi rumah barunya musim ini. Banyak yang penasaran, bagaimana klub ini menyikapi kontroversi yang menerpa salah satu pemain andalannya, bahkan sebelum ia menjalani debut resmi. Jawabannya datang dalam sebuah wawancara eksklusif yang dimuat oleh media Turki, Sports. Pelatih kepala Manisa BBSK, Burak Özkan, akhirnya buka suara secara resmi. Ketika ditanya pendapatnya tentang kritik media Amerika terhadap Megawati, ia menjawab santai namun penuh makna, "Kalau dia pemain yang gampang, mungkin kami tak perlu bersaing keras untuk merekrutnya." Pernyataan itu disambut tepuk tangan netizen Turki. Pasalnya, rumor sebelumnya menyebut bahwa Manisa harus bersaing dengan dua klub dari Liga Voli Polandia dan satu klub Jepang untuk mendapatkan tanda tangan Megawati. Bahkan, pelatih Özkan mengaku sudah mengamati permainan Megawati sejak masih di Red Spark, dan sangat tertarik dengan ketenangannya di bawah tekanan. Menurut sang pelatih, Megawati punya karakter yang cocok dengan atmosfer tim Manisa yang penuh determinasi dan pekerja keras. Ia menyebut bahwa Megawati adalah tipe pemain yang tidak suka bicara banyak, tapi selalu hadir di saat krusial. "Kami tidak merekrut pemain untuk tampil indah di media, kami merekrut pemain untuk menang," ujarnya. Manajer tim Manisa, Ais Korkmaz, juga menambahkan bahwa sejak Megawati datang ke Turki, suasana ruang ganti jadi lebih disiplin namun hangat. Dia membawa aura positif. Para pemain muda menghormatinya, karena meski berstatus bintang,
dia tidak pernah bersikap besar kepala, katanya. Salah satu pemain lokal Manisa yang bermain sebagai setter, Elif Kaya, turut memberikan kesaksian menarik. Ia menyebut bahwa Megawati selalu datang latihan lebih awal dan tetap tinggal untuk evaluasi pribadi. Dia pekerja keras. Kami semua di sini tahu dia bukan pemain gampang. Dia sangat serius, dan itu menular pada kami semua. Setelah reaksi dari internal klub, akun resmi Manisa BBSK pun akhirnya membuat unggahan khusus di Instagram. Mereka memajang foto Megawati dengan latar belakang merah dan tulisan berani. Gampang, coba saja hadapi dia. Unggahan itu langsung viral dan dibanjiri komentar dukungan, baik dari penggemar Turki, Indonesia, maupun netizen internasional. Beberapa hari setelahnya, Megawati tampil dalam laga uji coba pramusim melawan klub kuat dari Istanbul. Meskipun hanya laga persahabatan, atmosfer pertandingan seperti laga resmi. Banyak kamera media datang hanya untuk menyaksikan bagaimana respons Megawati di lapangan setelah kontroversi tersebut. Hasilnya, Megawati mencetak 27 poin, dengan efisiensi spike mencapai 68%, dan mencatat 3 blok serta 2 servis es. Ia tampil mendominasi dan tak terbendung, bahkan membuat middle blocker lawan sempat frustrasi karena gagal membaca arah serangannya. Komentator lokal menyebut, hari ini, dia menjawab semuanya dengan smash. Setelah pertandingan, pelatih klub lawan bahkan menyempatkan diri memuji Megawati. Dalam konferensi pers singkat, ia mengatakan, saya tidak tahu siapa yang bilang dia gampang. Tapi saya yakin, mereka belum pernah berdiri di seberang net menghadapinya secara langsung. Malam itu, nama Megawati kembali jadi trending. Namun kali ini bukan karena kontroversi, melainkan karena penampilan dominan yang membungkam segala keraguan. Di media Turki, ia mulai disebut sebagai The Silent Hammer, julukan baru yang lahir dari ketenangan dan kekuatannya. Kubu Manisa BBSK tahu bahwa mereka sedang memegang mutiara yang mulai bersinar di panggung Eropa. Dan dunia mulai sadar, pemain yang sempat disebut gampang itu, justru mungkin akan menjadi salah satu momok paling berbahaya di Liga Turki musim ini. Hari-hari setelah laga uji coba yang memukau itu menjadi momen pembuktian bahwa Megawati Hangestri bukan hanya seorang pemain biasa, ia kini telah menjadi simbol perlawanan terhadap penilaian dangkal dan stereotip dalam dunia olahraga internasional. Apa yang awalnya dimaksud untuk menjatuhkan, justru menjadi pendorong terbesar dalam kariernya. Media internasional mulai mengubah narasi mereka. Artikel demi artikel mulai bermunculan di berbagai platform olahraga dunia, memuji sikap profesional dan ketenangan Megawati dalam menghadapi kritik. Salah satu artikel paling populer datang dari The Athletic, berjudul From Easy Target to Elite Threat, The Rise of Megawati Hangestri. Tak hanya media, perusahaan-perusahaan olahraga mulai mendekat. Sebuah brand sepatu voli terkemuka dari Jepang disebut-sebut tertarik menjadikan Megawati sebagai duta Asia pertamanya. Sementara itu, sebuah brand hijab sport global tengah menjajaki kerja sama endorsement setelah melihat gaya khas Megawati yang tetap tampil percaya diri dengan identitasnya. Fenomena ini bahkan sampai ke meja redaksi media Amerika. Volleyusa, yang sempat diam 1000 bahasa, akhirnya merilis artikel lanjutan yang berjudul Megawati's Response to Criticism Speaks Louder Than Words. Meski tidak meminta maaf secara langsung, artikel itu menandakan bahwa pihak mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa Megawati telah membungkam kritik lewat performa nyata. Di Indonesia, reaksi pun luar biasa. Tagar-tagar Megawati Bangga Indonesia kembali menggema. Banyak media nasional menyorot bagaimana satu pemain dari negara berkembang bisa mengubah persepsi dunia hanya dengan ketenangan dan kerja keras. Bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI memberi pujian resmi kepada Megawati sebagai Duta Semangat Sportivitas Indonesia. Salah satu dampak tak terduga dari kontroversi ini adalah meningkatnya minat masyarakat internasional terhadap Liga Voli Turki. Banyak penggemar baru dari Asia Tenggara, Jepang, bahkan Amerika Latin mulai mengikuti akun resmi Manisa BBSK hanya karena ingin menyaksikan langsung kiprah Megawati di musim yang akan datang. Megawati sendiri, seperti biasa, tidak larut dalam sorotan. Dalam wawancara eksklusif yang jarang ia lakukan, Megawati hanya berkata, "Saya tidak pernah niat ingin terkenal. Saya hanya ingin bermain dan terus berkembang. Kalau ada orang yang berubah pandangan setelah melihat saya bermain, berarti saya sudah cukup." Ucapan sederhana itu menjadi kutipan viral. Banyak orang menilai bahwa Megawati bukan hanya pemain voli, ia adalah inspirasi hidup.
Seorang anak petani dari Jember, Indonesia, yang kini berdiri di tengah panggung Eropa, membawa nama negara dan keyakinannya tanpa ragu. Sementara itu, Liga Turki resmi menetapkan laga debut Megawati bersama Manisa BBSK akan disiarkan secara internasional. Tiket pertandingan perdana langsung ludes dalam waktu kurang dari 2 jam setelah penjualan dibuka. Media menyebut ini sebagai efek Megawati, yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk klub divisi bawah seperti Manisa. Di sisi lain, pelatih Manisa BBSK menyatakan bahwa klub tengah mempersiapkan strategi jangka panjang dengan Megawati sebagai poros utama. Kami yakin, bersama Megawati, kami tidak hanya bisa promosi ke kasta tertinggi, tapi juga bersaing dengan klub-klub besar seperti Fakif Bank dan Esa Cibasi, ucapnya penuh percaya diri. Cerita ini pun ditutup dengan satu pesan kuat, bahwa dalam dunia yang cepat menghakimi, orang seperti Megawati membuktikan bahwa kerja keras, karakter kuat, dan ketenangan jauh lebih mematikan daripada kata-kata kosong. Ia tak pernah meminta sorotan, tapi ketika datang badai, ia tetap berdiri tegak dan menjadikannya bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Tak ada angin, tak ada hujan, tapi Megawati datang dan mengguncang dunia.